Selamat datang di podcast Lemhanas. Sahabat Tanas, di era global yang penuh tantangan ini, ketahanan nasional bukan hanya soal ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, ataupun pertahanan keamanan. Tapi juga bagaimana kita memahami dan mengelola geografi Indonesia yang begitu luas dan strategis. Pada episode kali ini, kita akan membahas peran geografi dalam ketahanan nasional bersama seorang pakar di bidangnya, seorang ahli geografi strategis yang telah melakukan berbagai riset terkait pemetaan dan pengelolaan wilayah untuk mendukung ketahanan Indonesia. Mari kita gali lebih dalam bagaimana geografi membentuk strategi nasional kita, fakta-fakta menarik yang mungkin belum diketahui, serta bagaimana teknologi modern berperan dalam menjaga Indonesia dari udara. Selamat datang Pak Dr. Sukendra Marta di podcast Lemhanas RI. Gimana Pak kabarnya? Mudah-mudahan keadaannya sehat ya Pak? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah sehat. Berarti bisa berbagi nih Pak sama sahabat Tanas di hari ini ya Pak? Ya. Pak Sukendra, kalau dari informasi yang saya dapatkan, Bapak nih mengenyam pendidikan baik di tingkat S1, S2, S3 itu fokus di bidang geografi. Bahkan tidak hanya di dalam negeri, dari informasi yang saya dapatkan ya Pak, mungkin nanti bisa dielaborasi lagi. Sebenarnya kenapa sih Pak alasan Bapak tertarik pada bidang geografi? Mungkin bisa dielaborasi Bapak? Ya baik Mbak Naomi. Barangkali karena saya dari desa ya, pertama kali tentang geografi itu pada saat SMA pun karena belum ada yang mengarahkan begitu ya. Tapi begitu mau masuk ke UGM, kemudian alhamdulillah diterima di Fakultas Geografi di sana, baru kemudian rasa ingin mengetahui begitu ya lebih dalam dan saya kira menjadi tertarik begitu. Oh, berarti justru karena sudah belajar dulu, baru semakin tertarik ya Pak ya? Semakin tertarik ya, apalagi kemudian kan Posma itu semangat itu Mbak. Dulu namanya Posma, jadi mahasiswa yang digembleng gitu ya oleh senior-senior gitu kan. Kemudian di situ ternyata di UGM itu Fakultas Geografi itu satu-satunya di Indonesia. Ini juga menjadi menarik memotivasi barangkali ya. Bahwa kami yang dari SMA, lulus SMA begitu masuk itu menjadi apa ini gitu ya, jadi makin penasaran gitu. Oh justru waktu saat kuliah pertama kali itu geografi baru ada di UGM ya Pak ya, kalau dari informasinya? Fakultas sebagai fakultas geografi Universitas Negeri satu-satunya di Indonesia itu Fakultas Geografi UGM. Oh UGM. Nah kalau S2-nya ini kan Bapak sempat mengenyam di universitas di luar negeri di USA dan di Australia nih Pak. Apa sih Pak alasannya? Mungkin kan kalau dilihat dari geografi negaranya, Amerika, Indonesia, dan Australia itu tidak serupa gitu, bukan negara kepulauan. Mungkin ada alasan Pak Sukendra? Itu lebih kepada bukan negaranya relevan atau tidak dengan geografi ya Mbak, tetapi ilmu yang mereka tawarkan ya tentang geografi itu satu. Yang kedua memang dasarnya si pemberi beasiswa kan ya. Jadi ada kesempatan di sana, mengapa tidak kita ambil begitu Mbak. Coba ya Pak, memang. Tapi artinya setelah menjadi pegawai dulu ya Mbak ya. Untuk bisa kan karena kami memang dari awal selalu bukan self finance gitu ya, selalu. Ya mungkin Pak tadi kan karena Bapak sudah bekerja gitu, ya, jadi sudah punya pendidikan geografi, sudah bekerja juga. Mungkin gimana sih Pak memang perjalanan karir Bapak lalu memotivasi diri untuk cari kesempatan dengan cari pendanaan pendidikan, bahkan sampai ke luar negeri. Memang perjalanan karirnya Pak Sukendra ini seperti apa sih Pak? Mungkin boleh di-share? Ya karir dalam artian pendidikan itu seperti yang tadi saya katakan ya Mbak ya. Yang pertama mungkin bahkan namanya Bachelor of Science dulu, BSc. Ya seperti D3 Geografi lah gitu ya Mbak ya. Itu tahapan itu sebenarnya seseorang sudah bisa lulus begitu, ada ijazahnya. Siap masuk ke lapangan pekerjaan juga. Tetapi belum overall satu S1 kan ya. Masih S0 atau apa namanya. Nah, kemudian kita lanjut di dalam perjalanan memang pernah juga menjadi mahasiswa pembantu namanya Mbak. Yaitu membantu dosen-dosen yang sibuk
Begitu kebetulan kami terpilih kebetulan untuk bisa menjadi yang membantu dosennya lah begitu di dalam mata kuliah tertentu. Jadi itu semakin termotivasi barangkali ya masuk ke dalam geografi gitu, Mbak. Lalu setelah lulus? Setelah lulus tahun 79, nah ini juga kebetulan yang mengapa bisa berlanjut karena kami lulus tahun 79 itu kira-kira bulan Agustus begitu ya. Artinya sudah ujian tetapi belum ada keresmian wisuda dan seterusnya. Ya. Nah saat-saat sebelum itu ada di namanya Bako Surtanal itu mendatangi Fakultas Geografi mencari calon-calon pegawai lulusan. Yang ikut wawancara dan kebetulan diterima, bahkan si pewawancaranya mengatakan, Mas mau diproses BSC-nya dulu, diproses kepegawaiannya, calon pegawai begitu, atau nanti dirampungkan ininya apa? Menunggu sarjana. Urusan sarjananya. Saya nggak tahu apa alasan saya waktu itu, pokoknya silakan diproses saja dulu. Jadi mendapatkan capeg itu sebelum saya lulus. Sebelum sarjana S1 jadi ya. Calon pegawai. Golongan 2, Mbak. Golongan 2B. 2. Ya. Berarti di Bako Surtanal nih Pak Sukendra memulai karir Bapak khususnya di bidang geografi ya, Pak? Iya, karena ya sebagai institusi baru ya relatif. Bako Surtanal didirikan tahun 69, Mbak. Jadi baru kira-kira ya 10 tahunan kan, institusi yang start awal 10 tahun kan masih membangun. Berarti Bapak di sekolahan di Lemhanas itu karena geografinya. Nah, mungkin pas menjalani pendidikan KRA 36 itu Pak, ada nggak sih Pak mungkin pengetahuan-pengetahuan baru terkait geografi yang ternyata Bapak tidak dapatkan di bangku kuliah, tapi Bapak dapatkan di Lemhanas sebagai pengetahuan baru gitu Pak? Oh iya, sudah pasti itu. Mungkin boleh diceritakan iya. apa Jadi, saja Pak? Baik, makasih Mbak Naomi. Jadi pada saat kami masih karir pekerjaan sudah di eselon 2 ya, di kepala pusat, itu kemudian baru setingkat kepala pusat kan dikirim ke Lemhanas. Kan. Artinya eselon 2 itu bisa samaan dengan kawan-kawan dari TNI misalnya, kolonel dan seterusnya ya. Itu bisa disekolahkan di Lemhanas. Nah ini tentu masih jarang waktu itu yang disekolahkan. Nah terus bahkan karena saya memang berasal dari sebuah desa di Cirebon ya, tempat saya lahir. Kebetulan di Lemhanas ini ada salah seorang kolonel apa letkol begitu ya, yang aslinya Cirebon. Kemudian dia kenal, masuk di Lemhanas, sekolah di Lemhanas. Dia juga agak kaget, agak ngeledek juga karena saya dari kampung gitu ya. Bisa sekolah di Lemhanas gitu ya. Ya, itu alhamdulillah. Nah, kemudian dari Lemhanas itulah kemudian banyak pengetahuan-pengetahuan kegeografian yang non subject matters ya Mbak ya. Dan kait dengan Gatra dan seterusnya itu yang kami dapatkan di Lemhanas. Nah, dulu Pak Sukendra menjadi peserta pendidikan. Peserta pendidikan. Sekarang di tahun ini Bapak menjadi tenaga profesional di Lemhanas. Dan sebelumnya pun pernah menjadi tenaga pengajar di Lemhanas. Gimana sih Pak? Rasanya dulu dididik di sini, sekarang mendidik orang-orang di sini. Mungkin boleh di-share Pak, sahabat Tanas? Jadi pada saat jadi alumni Lemhanas sekalipun, artinya sudah lulus dari Lemhanas ya, Mbak, itu ternyata juga masih dilibatkan oleh Lemhanas. Kan ada pokja-pokja, kelompok-kelompok kerja geografi gitu. Kami diikutkan dari wakil dari Bako Surtanal gitu ya, sebagai pegawai Bako Surtanal. Ada rapat-rapat di sini dan sebagainya. Jadi sebelum menjadi tenaga ahli pengajar pun sebenarnya sudah sering berkomunikasi dengan bapak-bapak di sini. Kemudian
Yang menarik pada saat sebelum menjadi tenaga ahli pengajar itu, Mbak. Di sana kemudian karir saya yang terakhir adalah sekretaris utama. Oh, sekretaris utama di Bako-Surtanal. Di Bako-Surtanal, jadi eselon 1 begitu. Tetapi begitu selesai kan ada waktunya ya, 60 tahun kan selesai Mbak aturannya. Ya. Nah itu kemudian kebetulan di sini adalah gubernurnya itu Profesor Supanji. Oh. Budi Susilo Supanji yang kebetulan juga tajar geografinya itu sudah mau pensiun. Jadi membutuhkan tenaga pengajar yang terutama dari Bako-Surtanal, karena Bako-Surtanal adalah institusi yang diharapkan sebagai representasi dari geografi lah seolah-olah begitu ya. Ya, survei dan pemetaan nasional ya. Sehingga coba cari orang-orang, ada nggak orang geografi yang alumni Lemhanas akan menjadi tenaga pengajar. Jadi kebetulan alhamdulillah kemudian kami di sini tahun 2011 menjadi tenaga pengajar. Nah Pak, berarti kan dengan adanya inisiatif dari Profesor Budi Susilo Supanji untuk mencari tenaga pengajar bidang geografi yang tidak hanya memiliki background pendidikan geografi, tapi juga pernah menjadi praktisi dan bahkan pernah menjadi alumni Lemhanas, berarti kan itu punya ada urgensi tersendiri terkait geografi di Lemhanas nih Pak. Tapi sebenarnya bagaimana sih Pak peran geografi, mengingat geografi ini penting di Lemhanas, berarti geografi juga penting di ketahanan nasional. Sebenarnya peran geografi sendiri itu dalam ketahanan nasional Indonesia itu gimana sih Pak? Baik Mbak Naomi, jadi geografi memang dia menjadi, kan kita mengenal gatra ya. Ada 8 gatra yang menjadi objek kajian di dalam Lemhanas itu. Dan salah satu gatra yang, bukan salah satu, memang gatra pertamanya itu adalah geografi. Jadi dia sebagai, disebut sebagai sumber kehidupan dan sebagainya. Bahkan para pakar geopolitik itu mengatakan ini disebut sebagai Lebensraum gitu ya. Itu ruang hidup itu sebenarnya berada di geografi. Dan geografi itu lebih integratif sifatnya, Mbak. Karena dia belajari tentang, baik tentang fisik, ya, air, mineral, segala macam itu, laut dan seterusnya, tetapi juga terkait dengan manusianya. Jadi itu kelebihan geografi, sehingga mau tidak mau dia mencoba untuk mengintegrasikan. Kalau gatra-gatra yang lain, ada sumber kekayaan alam, ada demografi, ada ideologi politik, apalagi sosial budaya dan keamanan, Hankam dan seterusnya itu mungkin secara parsial mereka bisa secara perspektif. Masing-masing gatra bisa kan Mbak ya, tapi begitu masuk ke geografi lebih, dia mencoba melingkup semua itu. Itu barangkali kelebihan geografi yang terkait dengan ketahanan nasional. Bahkan ada yang mengatakan bahwa geografi itu merepresentasikan dari kehidupan ketahanan nasional itu sendiri. Itu ada yang mengatakan begitu. Walaupun dalam kajian kita di Lemhanas itu ada 8 tadi ya, astagatra, tetapi di berbagai negeri, misalnya termasuk Jepang misalnya, itu seseorang, kan bencana alam itu bagian dari geografi. Seseorang yang bisa mengelola bencana alam dengan baik atau tidak, di situ sebenarnya tingkat satu negara memiliki kemampuan itu tadi, ketahanan nasionalnya atau tidak. Berarti memang sebenarnya geografi itu memegang peranan penting, apalagi Indonesia negara kepulauan ya Pak. Dan berarti perannya geografi dalam strategi-strategi setiap langkah yang diambil, kebijakan yang diambil itu krusial dong Pak berarti ya? Krusial ya. Kalau bicara geografi juga, Indonesia sebenarnya karena kondisi geografisnya sendiri itu menyandang gelar-gelar negara maritim, negara kepulauan, negara agraria, itu kan semua karena kondisi geografinya Indonesia ya Pak ya? Nah kalau seperti itu tuh Pak, sebenarnya bagaimana sih Pak si geografi sendiri ini
memainkan peran untuk menjaga kedaulatan Indonesia sebagai negara maritim mungkin, negara kepulauan, negara agraria, mungkin bisa dielaborasi lagi Pak? Ya, baik. Jadi sekali lagi karena ruang hidup tadi ya Mbak ya, geografi ada atau tempat. Kalau Mbak Naomi baca atau mendengarkan himne Wawasan Nusantara gitu misalnya, itu kan teksnya salah satunya antara lain dalam syair-syairnya itu di sanalah tempat kita berdoa, di sana tempat ya kan kita mengabdi, bekerja, mengabdi, beraktivitas dan seterusnya, itu kan adanya di bumi kita ini. Jadi kalau bumi kita ini kita tidak pelajari dengan sebaik-baiknya, bagaimana mungkin kan gitu. Dan yang kita coba jaga betul itu kan ya tentu Nusantara ini ya. Ya persisnya NKRI kan, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan batas-batasnya, itu yang penting itu Mbak. Betul, karena ya kan? Dunia sekarang masa kini batas-batasnya udah semakin pudar ya Pak. Betul, dan mengatakan batas itu memang tidak penting, tetapi batas ini juga yang mengakibatkan dengan negara tetangga kita dan sebagainya kan perlu batas kan, bukan berarti terus diabaikan begitu. Berarti geografi sekrusial itu nih Pak. Nah, mungkin Pak Sukendra punya juga fakta-fakta lain tentang Indonesia yang diakibatkan karena kondisinya ini. Mungkin bisa diberikan pencerahan nih Pak ke sahabat Tanas, apakah Indonesia mungkin di dalamnya ada sesuatu, ada fakta apa gitu Pak, mungkin bisa disampaikan ke sahabat Tanas nih Pak. Baik, kalau keadaan yang ada di kondisi geografi kita memang sangat beragam ya Mbak ya. Ya baik di dalam sumber kekayaan alamnya dan seterusnya itu masing-masing perlu kita jaga, lingkungan juga kita lestarikan dan sebagainya. Tetapi tidak lupa sekali lagi batas-batas yang pasti itu sangat penting. Apalagi kalau di TNI kita juga ada slogan yang menyatakan jaga sampai jengkal itu ya, jangan sampai gitu kan ya. Artinya batasan-batasan yang fix itu sangat-sangat diperlukan. Ini geografi nimbrung ke sana dengan titik-titik batas koordinat yang pasti, itu yang akan menjadi kejelasan, kepastian hukum kan, ya, di mana yang harus kita jaga dan seterusnya. Sebab tanpa kita memiliki kepastian koordinat di masing-masing titik batas itu tentu agak susah gitu ya. Betul. Nah, di sini ya itu peran-peran geografi antara lain juga di situ, Mbak. Menjaga batas-batas. Tapi di dunia saat ini semakin borderless, Pak. Borderless, betul. Itu semua diakibatkan teknologi, kemajuan teknologi betul. Yang kita juga tidak bisa menolak kemajuan teknologi. Betul. Nah, kalau penggunaan teknologi sendiri nih Pak, dalam mungkin pemetaan atau pengelolaan wilayah Indonesia mungkin apakah lebih akurat, lebih efisien, dan teknologi apa sih Pak yang akhirnya dipakai oleh Indonesia untuk menjaga kedaulatan Indonesia itu Pak? Iya. Baik, teknologi yang berkembang untuk memantau seluruh wilayah tanah air itu sekarang berkembang dengan istilah remote sensing ya Mbak. Remote sensing atau penginderaan jarak jauh. Jadi bagaimana mengindra bumi kita ini, wilayah Negara Kesatuan Republik ini, semuanya bisa dipantau, diindra dari katakanlah wahana satelit ya. Jadi wahana vehicle-nya itu adalah satellite image, citra satelit ya. Citra satelit. Dulu memang masa-masa lalu kita ada teknologi tentang pemotretan udara, itu saja sudah bisa dianggap bagus ya di era-era yang lalu. Nah sekarang sudah mau tidak mau sudah bersaing antara teknologi satelit satu dengan yang lain untuk bisa mendapatkan informasi tentang muka bumi kita, wilayah tanah air kita dengan lebih rinci dan seterusnya dan seterusnya. Berarti saat ini setidaknya Indonesia menggunakan teknologi penginderaan jarak jauh betul. Untuk melalui wahana satelit untuk mengetahui apa saja yang terjadi di Indonesia, untuk memantau geografi Indonesia, Pak. Dan geografi tentu tidak terlepas dengan iklim, Pak. Betul. Pastikan karena kita, misalnya kita negara Indonesia berada di
garis khatulistiwa, iklim kita hanya 2 iklim gitu. Betul. Nah, tapi semakin kesini iklim juga bukan sekedar isu lingkungan saja, tapi berdampak ke geopolitik sama seperti geografi. Dan ketahanan nasional juga saat ini dipengaruhi oleh iklim. Lagi-lagi Pak, bagaimana sih Pak sudut pandang Bapak nih melihat geografi strategis itu dan iklim itu hubungannya seperti apa dan berpengaruh ke Indonesianya itu seperti apa? Ya baik, sebagaimana kita ketahui perubahan iklim atau climate change itu ya Mbak ya, atau juga diakibatkan oleh global warming atau pemanasan bumi yang begitu meningkat terus bumi kita ini, kemudian sampai ada bagian es di kutub yang mencair dan seterusnya, ini berdampak kepada ketinggian muka air laut bertambah. Ini juga tentu akan sangat-sangat berpengaruh terhadap secara global negara-negara yang sudah compact secara negara. Mungkin Amerika itu kan daratannya yang luas begitu ya Mbak ya. Tetapi ada negara-negara Pasifik yang mohon maafnya kecil-kecil gitu kan ya. Vanuatu, Fiji, apa segala macam itu, tentu dengan adanya perubahan iklim seperti ini akan sangat terancam. Oh iya. Kan begitu ya Mbak ya, tenggelam. Nah kita ini untuk mendapatkan batas wilayah tanah air itu biasa ditentukan oleh pulau-pulau terluar Mbak. Jadi pulau-pulau terluar walaupun kecil, anggap Pulau Nipah, ini yang berbatasan dengan Indonesia dengan Singapura misalnya. Pulau Nipah. Pulau Nipah, ya, Pulau Nipah. Itu pulaunya kecil, tetapi masuk di dalam wilayah kita, maka di titik baseline seperti itu, yang akan berpengaruh terhadap batas wilayah negeri kita. Lagi-lagi walaupun batas itu tidak dihiraukan dalam artian ya komunikasi antar negara dan sebagainya, tetapi begitu wilayah Singapura mana batasnya, ya, wilayah kita mana kan mau tidak mau kan. Secara fisik. Secara fisik. Nah, karena itulah maka harus kita pelihara betul titik yang dimaksud yang dalam hal ini Pulau Nipah itu. Nah ini kalau terus es mencairnya terus, kemudian lautnya terus meningkat, tinggi muka lautnya, kalau pulau itu tenggelam, menjadi persoalan lagi itu di dalam penentuan batas itu dengan boleh jadi agak masuk ke wilayah kita lagi dan seterusnya kan gitu. Menjadi batasnya. Itu yang menjadi persoalan. Iya. Pak, sebenarnya saya baru pertama kali mendengar Pulau Nipah, bahwa antara Indonesia dengan Singapura ada pulau itu. Berarti kan pasti pengalaman Pak Sukendra sampai mengetahui sedetail itu dalam riset-riset geografis tentunya sudah sangat luas Pak. Mungkin bisa dibagikan nih Pak, pengalaman sebagai seorang ahli geografi strategis. Bahkan saya baru melihat bahwa Bapak sudah menuliskan beberapa buku. Di belakang Bapak ada buku Jati Diri Geografi dan buku Dharma Bakti Geografi. Mungkin nih Pak, apa aja sih Pak pengalaman yang telah Bapak alami selama melakukan riset-riset tentang geografi Pak? Baik, ya. Jadi boleh saya sampaikan riset-riset sekarang tentu lebih kepada literatur review dan seterusnya ya Mbak. Riset-riset yang saya lakukan itu lebih kepada hal-hal seperti itu. Walaupun ada riset-riset yang menjadi bagian dari keilmuan geografi di dalam ini ilmu penginderaan tadi. Penginderaan jauh itu karena berkolaborasi dengan kawan-kawan dari Universitas Pertahanan misalnya. Nah itu baru pemanfaatan penginderaan itu untuk keperluan keperluan pertahanan, karena itu memang salah satu prodi penginderaan yang ada di Universitas Pertahanan gitu. Jadi banyak sekali kegiatan-kegiatan riset yang misalnya terkait dengan lokasi terorisme. Sekali lagi geografi bicara tentang tempat ya Mbak ya. Ya. Kalau sejarah tentang waktu, geografi bicara tentang tempat ya. The science of where gitu ya. Jadi ilmu tentang tempat, sehingga tempat ini menjadi objek daripada studi-studi geografi. Karena itu kalau kemudian untuk keperluan pertahanan, di mana lokasi-lokasi yang tepat untuk satu
tujuan tertentu, misalnya untuk pengamatan tertentu, misalnya kemiliteran dan seterusnya, atau tempat-tempat yang kita duga sebagai basis teroris dan seterusnya, tentu didukung oleh berbagai data-data yang lain, begitu ya Mbak ya. Sehingga nanti di sana akan bisa menghasilkan produk-produk yang kira-kira siap untuk membantu di dalam mengambil keputusan. Berarti Bapak selama melakukan riset-riset yang saya yakin sudah banyak sekali riset yang Bapak lakukan, Bapak juga melakukan kunjungan ke tempat-tempat itu, karena kan tempat adalah objeknya Pak. Mungkin ada nggak sih Pak tempat yang menurut Bapak paling menarik atau ternyata tidak terlupakan karena ada suatu pengalaman? Mungkin bisa di-share ke sahabat Tanas Pak. Baik, yang beberapa kali yang sifatnya kunjungan bisa juga yang termasuk Pulau Nipah itu. Kebetulan karena kami masih aktif di Baku Surtanal waktu itu, ada satu pertemuan-pertemuan dengan RDP namanya, rapat dengar pendapat ya dengan DPR dan seterusnya. Itu kebetulan karena mitra kami itu dari BPPT, ada Lapan ini dan seterusnya. Kemudian dengan kapal Barunajaya itu Mbak, rapatnya di sana dengan DPR. Rapatnya dengan kapal itu sambil ngecek itu tadi lokasi Pulau Nipah dan seterusnya. Jadi itu menjadi menarik, dan di sana kita saksikan sendiri pulaunya memang betul-betul dari TNI itu, terutama TNI Angkatan Laut ada penjaganya yang tentu mencari, mau sikat gigi juga cari air bersihnya belum ada ya Mbak waktu itu ya. Jadi itu yang menarik yang penjaga-penjaganya. Tapi kemudian karena kami satu lingkup Ristek gitu, riset dan teknologi, sehingga mereka juga membuat ada yang mau mencoba memperjuangkan untuk membuat air bersih di dalam rangka mendukung para petugas-petugas TNI yang menjaga ya wilayah kita di Pulau Nipah itu. Kalau tempat paling indah nih Pak, mungkin Bapak bisa share ke sahabat Tanas tempat yang, pasti kan Bapak sudah datang ke banyak tempat, banyak lokasi. Menurut Bapak, tempat paling indah yang ternyata tidak banyak orang yang tahu gitu, masih perlu lagi untuk diketahui oleh orang-orang, itu di mana Pak? Ya, tempat yang paling indah ya sekarang sudah cukup banyak, hampir setiap lokasi-lokasi strategis yang indah dan seterusnya itu bisa dimanfaatkan untuk keperluan wisata ya. Dan geografi tentu berkembang juga untuk geowisata dan seterusnya. Dan itu saya kira sekarang itu terutama pada saat Menteri Pariwisata yang lalu sangat aktif sekali. Dia selalu memanfaatkan lokasi-lokasi geografis tertentu yang misalnya tentang pegunungan, ada wisata pantai, ada wisata laut dan seterusnya gitu kan Pak, semua dikembangkan, semuanya juga itu menjadi menarik begitu, wisata gua dan seterusnya. Dan semua itu memang di samping menjadi bagian dari pengetahuan umum jadi masyarakat tentang geografi secara tidak langsung, tetapi juga sekaligus mendapatkan devisa negara begitu ya. Bapak, untuk menutup perbincangan kita hari ini, mungkin Bapak ada harapan yang mau disampaikan ke Lemhanas khususnya bidang geografi Pak? Secara umum mungkin untuk Lemhanas, secara khususnya untuk bidang geografi? Baik, ya satu-satunya kalau pelajaran yang sangat penting di Lemhanas itu terkait dengan apa yang kita pelajari, baik geografi secara teoritik gitu ya Mbak ya, dan geografi secara gatra, maka terutama kalau untuk keperluan Lemhanas, terutama bidang-bidang pendidikan, penyiapan tenaga-tenaga pemimpin tingkat nasional begitu ya. Yang paling utama itu adalah kesadaran geografi. Ini yang disebut dengan geographical awareness, Mbak. Jadi aware terhadap para peserta-peserta ini, calon-calon pemimpin tingkat nasional ini, agar aware betul terhadap geografi yang kita miliki. Jadi makanya kita harapkan juga bahwa kalau sudah menjadi pemimpin, sudah menjadi itu di belakang meja kerja ini, di samping Pak Presiden dan Pak Pres,
ada peta Indonesia gitu kan. Nah, ini untuk menunjukkan supaya concern dan kepedulian sekaligus awareness gitu ya Mbak ya, kepedulian, kesadaran geografi kita terutama para pemimpin itu sadar betul tentang geografi tanah airnya, karena yang akan dipimpin itu ya Indonesia begitu ya. Siap Bapak, jadi pimpinan harus memiliki kesadaran geografis. Untuk menciptakan kesadaran geografis, pimpinan harus terus menyadari bahwa Indonesia bukan hanya negara kepulauan, tapi Indonesia adalah negara yang harus kita sama-sama urus, harus sama-sama kita jaga karena kita hidup di Indonesia. Terima kasih Pak Dr. Sukendra Marta. Terima kasih Mbak Naomi. Sahabat Tanas, perjalanan kita dalam memahami pentingnya geografi bagi ketahanan nasional hari ini benar-benar membuka wawasan. Kita telah membahas bagaimana posisi strategis Indonesia menjadi kekuatan sekaligus tantangan. Bagaimana teknologi membantu pengelolaan wilayah hingga dampak perubahan iklim terhadap geopolitik. Terima kasih banyak kepada Pak Sukendra Marta yang telah berbagi pengetahuan dan pengalamannya. Semoga diskusi ini memberikan inspirasi bagi kita semua untuk lebih memahami dan menjaga tanah air kita. Sahabat Tanas, perjalanan kita dalam memahami pentingnya geografi bagi ketahanan Indonesia hari ini benar-benar membuka wawasan. Kita telah membahas bagaimana posisi strategi Indonesia menjadi kekuatan sekaligus tantangan, bagaimana teknologi membantu pengelolaan wilayah, hingga dampak perubahan iklim terhadap geopolitik. Terima kasih banyak kepada Pak Sukendra Marta yang telah berbagi pengetahuan dan pengalamannya. Semoga diskusi ini memberikan inspirasi bagi kita semua untuk lebih memahami dan menjaga tanah air kita. Bagi sahabat Tanas yang ingin terus mengikuti pembahasan menarik lainnya, jangan lupa untuk tetap mendengarkan podcast Lemhanas. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap waspada, tetap jaga Indonesia.